Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bisyaril muslimina fid daraini amin. Al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiru atau al-mu'tallul akhiri bisa juga. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Di sini ada catatan kaki, kita lihat di sini. Ai al-fi'lul mudhari'u yaitu fi'il mudhari alladhi yaitu fi'il yang akhiruhu akhir dari alladhi akhir dari fi'il tersebut adalah harfu illatin huruf illat wa huruful illati sedangkan huruf-huruf illat itu hiya dia adalah al alifu wal wawu wal ya'u alif waw ya i'rabuhu i'rabnya liyashula agar mudah, apa yang mudah? Fahmuhu, memahami fi'il tersebut. Ja'altuhu, saya menjadikan fi'il tersebut ala kismaini, terbagi ke atas dua bagian. Al-mu'tallul akhiri bil alifi. Yang pertama, al-mu'tal al-akhir bil alif, wal mu'tallul akhir bil wawi au bil ya. Mutal akhir dengan alif, kemudian dengan wawu, kemudian dengan ya. Jadi yang alif dipisahkan ya, mutal akhirnya. Kemudian wawu dan ya digabungkan karena i'rabnya sama gitu. Kita sudah bahas kalau tidak salah ya. Awalan al-mu'tallul akhiri bil alifi. Yang pertama mutal akhir dengan alif. Nahu contohnya yas'a, yarda, yanha, yakhsha. Ya. Yurfa'u bid-dhammati, dia dirafa'kannya dengan dhammah al-muqaddarati. Dhammah muqaddarah lita'adzuri karena alasan uzur. Jadi dhammahnya enggak kelihatan muqaddarah. Wa yunsabu dan dia dinasobkan dengan fathati dengan fathah al-muqaddarati yang muqaddarah juga lita'adzuri karena ta'adzur. Wa yujzamu dan dia dijazmkan bihadfi harfil illati dengan membuang huruf illat. Ya. Misalul marfu'i, contoh yang marfu adalah qauluhu ta'ala wa huwa yakhsha. Huwanya mubtada. Yakhsha'nya fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Ya, fi'il mudhari' marfu karena dia terbebas dari faktor yang menasubkan dan yang menjazmkan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah ala akhirih di akhirnya. Mana'a menghalangi min zuhuriha dari tampilnya si dhammah itu. Apa yang menghalanginya? At-ta'adzuru ta'adzur. Ta'adzur itu fa'il dari mana'a. Paham semuanya ikhwan akhwat? Gitu. Jadi tanda rafanya dhammah muqaddarah. Yakhsha. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Nah, fi'il dan fa'il ini pada kata yakhsha, pada lafaz yakhsha, fi'il dan fa'ilnya fi mahalli apa? Khobar. Fi mahalli raf'in khobar. Menempati mahal rafa sebagai khobar. Mithalul mansubi, contoh yang mansub adalah qauluhu, firmannya Allah Ta'ala yang maha luhur. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Walan tarda dan tidak akan ridha anka kepada engkau siapa? Al-Yahudu bangsa Yahudi. Al-Yahudu fa'il dari tarda ini. Wala dan tidak juga an-Nasara bangsa Nasrani, kaum Nasrani. An-Nasaranya ma'tuf ke al-Yahud. Tarda fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu ala akhirih.
Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Gitu. Itu yang nasab ya. Di sini tardo mansub mansub oleh lan. Mithalul majzumi, contoh yang majzum adalah qauluhu firman Allah Ta'ala yang maha luhur. Walam yakhsha illallah. Dan dia tidak takut illa kecuali Allah, hanya kepada Allah. Yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Tanda jazmnya buang huruf ilat. Gitu. Selesai masalah mu'tal alif. Gitu. Tanian al-mu'tallul akhiri bil wawi au bil ya. Yang kedua mu'tal akhir dengan waw atau dengan ya. Contoh yad'u, yatlu, yarju, ya'fu. Itu mu'tal dengan waw. Contoh nahu, contohnya yahdi, yughni, yu'ti, yamshi. Yurfa'u bidhammatil muqaddarati, dirofakkan dengan dhammah muqaddarah, alasannya lithiqali karena berat. Wa yunsabu, dan dia dinasobkan bil fathati zahirati, dengan fathah zahirah, fathah yang kelihatan. Wa yujzamu, dan dijazmkan bihadfi harfil illati, dengan membuang huruf illat. Itu jadi rofanya dhammah muqaddarah, nasabnya fathah, jazmnya buang huruf illat. Mithalul marfu'i, contoh marfu' adalah qauluhu ta'ala wa ya'fu 'anis sayyi'at. Qauluhu ta'ala la tughni syafa'atuhum. Nah, ya'fu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazmi. وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره للثقل. Karena rofanya adalah dhammah muqaddarah lithiqal, karena berat untuk diucapkan. Sehingga dhammahnya disimpan aja. Tughni sama fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih lithiqal. Sama ya. Mana fa'ilnya ya'fu, wa ya'fu anis sayyi'at, dan dia memaafkan segala dosa, segala kesalahan. Mana fa'ilnya? Damir mustatir. Damir mustatir huwa, ya kembali ke Allah. Allah memaafkan segala kesalahan. Wala tughni, la tughni, mana fa'il? Damir mustatir. Amwaluhum. Hmm? Amwalu, Ustaz. Amwalu. Syafa, enggak ada amwal. Oh iya. Syafa'atuhum la tughni, tidak berguna apa syafa'atuhum, syafaatnya mereka. Nah, syafa'atu itu fa'ilnya. Lanjut firman Allah Ta'ala. Mithalul mansub, contoh mansub adalah qauluhu Ta'ala. Asallahu an ya'fuwa anhum. Ya, ya'fuwa, dia mansub oleh an, tanda nasub fathah. Fa'ilnya mana? Ya'fuwa. Damir mustatir huwa. Huwa kembali ke Allah. Allah. Lan tughniya anhum amwaluhum. Nah, yang ini yang amwal itu ini. Ya. Lan tughniya, tidak bermanfaat anhum bagi mereka apa? Amwaluhum, harta-hartanya mereka. Ah, ini amwalu fa'il dari lan tughniya. Di sini. Ya'fuwa fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Tughni fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Saya difahami, ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut. Sekarang majzum. Mithalul majzum adalah qauluhu ta'ala.
Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Nah, la apa namanya? La an-nahiyah, melarang. Janganlah kamu eh apa namanya? Berdoa gitu ya atau beribadah ma'allahi bersama Allah kepada ilahan akhar, Tuhan yang lain. Falam tugni maka dia itu tidak memberi manfaat ankum bagi kalian syai'an sesuatu pun. Nah, bisa kamu juga, bisa dia perempuan di sini domir mustatir hiya. Fa'ilnya. Kali ini domir mustatir anta. Tad'u. Tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Tugni fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Gitu. Bisa difahami semuanya. Nah, lanjut. Sekarang tatbiqatnya. Sini tatbiqat alal fi'lil mudhari'il mu'tallil akhir. Nah, aplikasinya ada at-tatbiqul awal, praktek atau aplikasi yang pertama. Mujabun anhu, sudah ada jawabannya. Istakhrij, keluarkan. Istakhrij mimma yali, keluarkan yang berikut ini dari yang berikut ini. Kulla fi'lin mudhari'in mu'tallil akhir. Setiap fi'il mudhari' mu'tal akhir, thumma a'ribhu, lalu jelaskan i'rabnya. Qala ta'ala walam yu'ta sa'atan minal mal. Yu'ta. Dia tidak diberi sa'atan sedikit pun minal mal dari harta. Yu'ta fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Mana fa'il? Natir buat. Tatir huwa. Ya, kembali ke Tolut gitu ya. Apa yang ada Tolut sama Jalut itu. Kembali ke salah satu dari mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaquluna nakhsha an tusibana dairah fa'asallahu an ya'tiya bil fath. Dari sini ada ayyatiya. Yakhsha dulu. Nakhsha dulu. Nakhsha fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wa alamatu rafihi dhammatul muqaddaratu litta'adzur. Uzur. Nggak kelihatan domahnya. Failnya mana? Nakhsha. domir mustatir nahnu. Domir mustatir yaitu domir nahnu. Kami. Nah, sedangkan ya'tiya itu fi'lun mudhari'un mansubun ya bi'an wa alamatun nasbihi al-fathatul zahirah. Fa'ilnya domir mustatir huwa kembali ke Allah. Ada pertanyaan? Faham semuanya untuk ini? Insyaallah. Insyaallah ya. Qala ta'ala wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Tukhfi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih lithiqal bukan lithiqal. Tukhfi ya tanda rafa'nya dhamma muqaddarah dia marfu karena thiqal berat. Fa'ilnya dhamir mustatir anta. تخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره للتعذر تخشى gitu. Failnya damir mustatir anta. Betul? Takhsya.
kenapa diulang lagi ini? Ada atakhsyanya 2 kali ya. Wa takhsyan nasa. Serang antakhsyahu yang ke satu lagi. Takhsya yang ada annya. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Gitu. Selesai masalah untuk contoh yang ketiga. Yang keempat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu. Nah, fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Taqfu. Buang wawunya. Fa'ilnya dhamir mustatir anta. Qala ta'ala yang kelima. Alam ya'tikum rusulun minkum. Alam ya'ti, tidakkah datang, tidakkah telah datang kum kepada kalian siapa? Rusulun, para rasul minkum. Berarti ya'ti fa'ilnya Rusul. rusul. Rusulun. Betul. Nah, di situ ya'ti fi'lun mudhari'un majzumun bilam alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Kalau kumnya damir muttasil fi mahalin nasbin maf'ul bih. Tuh selesai di situ. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita jawab. Qala ta'ala wa la tansa nasibaka minad dunya. La tansa fi'lun mudhari'un marfu mansub atau majzum? Majzum. Majzum. Kenapa majzum? Adalah an-nahiyah, betul. La, melarang, dia majzum. Nah, kamu jangan melupakan gitu. Nasibaka, bagianmu minad dunya, dari dunia. Indah banget ya agama kita, insyaallah. Tanda jazmnya apa? Hasbillah. Harfu sahih. Harfu ilat. Hadfu harfil illah. Buang huruf illah. Yang dibuangnya huruf ilatnya apa? Iya. Alif. Jadi nanti lihat kalau fathah berarti alif. Kalau dhammah berarti wawu. Kalau ya berarti kasrah. Karena ini ujungnya fathatan sa berarti alif. Gitu. Nah, fa'ilnya Anta mustatir anta. mustatir anta. La tansa, kamu jangan lupakan. Nasibaka, bagianmu. Diserap ke bahasa Indonesia jadi nasib ya nasib ya nasib. Tapi negatif terus kalau kita kan wah ini yang udah nasibnya memang kalau pas bagian yang jelek-jelek bilangnya gitu. Padahal mau baik mau jelek semuanya sudah bagian kita gitu nasibnya kita. Nah gitu. Wallahu yad'u ila daris salam. Yad'u fi'il mudhari fi'lun mudhari'un marfu mansub atau majzum? Marfu. Marfu, alamat rafa'nya dhamma muqaddarah 'ala al-wawi. Dhamma muqaddarah di atas waw. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembali ke Allah. Dia Allah mengajak ila daris salam, ke negeri keselamatan yaitu surga. Fi'il yad'u dengan fa'il dhamir mustatir huwanya fi mahali apa? Mubtada khabar. Fi mahali raf'in khobar. Allahnya mubtada, betul. Wa yahdi mansub marfu mansub atau majzum? Marfu ya, alamat rafa'nya sama dhammah muqaddarah. Fa'ilnya sama, dhamir mustatir huwa, kembali ke Allah. Allah. Gitu.
Selesai nomor 2. Firman Allah, wa an atluwal Qur'an. Nah, atluwa. Marfu mansub atau majzum? Mansub. Mansub. Mansub oleh an. An. Betul. Alamatun nasbihi? Fathah. Al-fathat. Sahih. Al-fathatul zahirah. Dohirah. Fathah yang kelihatan. Zahirah. Fa'ilnya mana? Mustatir ana ya tapi. Domir mustatir ana. Atluwa. Ana. Saya membaca Al-Quran. Wala tamshi fil ardi maraha. Tamshi fi'lun mudhari'un marfu' mansub atau majzum? Majjum. Majzum. La-nya la an-nahiyah. Tanda jazmnya? Menghilangkan Penghilangkan. Betul. Hadfu harfil illah. Fa'ilnya? Dhamir mustatir anta. Domir mustatir. Mustatir. Takdirnya anta. Anta. Betul. Betul. Nah, janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong. Betul. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Tad'u sama ya, majzum oleh la an-nahiyah. Tanda jazm apa? Membuang huruf ilat. Betul, buang huruf illat, hadfu harfil illah. Yang dibuangnya apa? Wow. Waw. Karena ujungnya dhammah, pasti yang dibuangnya waw. Tad'u. Fa'ilnya? Dhamir mustatir anta. Dhamir mustatir anta. Kamu, janganlah kamu berdoa, meminta kepada selain Allah. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Yuhyiya. Yuhyiya. Iya. Mansub oleh an. Tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah. Zahirah. Fathah dohirah. Ya. Zahirah. Jelas. Yuhyiya. Ya-nya 2. Ya. Yuhyiya. Gitu. Yuhyiya. Gitu. Tanda nasab fathah zahirah. Fa'ilnya mana? Mustatir huwa. Mustatir huwa. Kembali ke siapa kira-kira? Siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Allah. Allah. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah Allah mampu menghidupkan kembali yang sudah mati? Wala tabghil fasada fil ard. Tabghi sama ya, majzum oleh la an-nahiyah. Tanda jazam? Buang huruf ilat. Buang huruf illat. Apa yang dibuangnya? Iya. Iya. Fa'ilnya dhamir mustatir Anta. anta. Betul. Walam yuha ilaihi syai'. Yuha lam. Ada lam majzum. Tanda jazam. Hadfu harfil illah. Yang dibuangnya apa? Alif. Alif. Fa'ilnya mana? Mustatir. Syai'un. Depan syai'un. Oh, Bukan fa'il, tapi apa namanya? Naibul 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 fa'il. fa'il. Betul. Betul. Pasif. Majhul ya. Majhul. Lam yuha, tidak diwahyukan ilaihi kepadanya apa? Syai'un, sesuatu pun. Gitu. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Di sini yu'ti majzum oleh lam. Tanda jazmnya buang huruf illat. Yang dibuangnya apa? Ya. Ya. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Ada pertanyaan? Akhwat. Selesai itu masalah mu'tal. Al-fi'lul mudhari sekarang. I'rabul fi'lil mudhari. I'rabnya fi'il mudhari. Ya.
Jadi Afwan Ustaz, izin ya, bertanya. mm-mm. Ini untuk Yuhya dengan Yuha, ini kan yang Yuha itu majhul, sedangkan Mhm. Yuhya maklum dari fi'il mazid ya Ustaz. Nah, untuk Betul. membedakan, untuk kita bisa mengetahui bahwa ini apakah dia fi'il mazid ataukah dia mudhari dari fi'il mazid atau dia majhul, ada trik-trik tertentu enggak Ustaz? Mhm. Kalau majhul ini kaidahnya gimana? Mudhari kaidahnya gimana? Domah di awal terus Domah di awal. ditambahkan Ada. Fathah fathah sebelum satu akhir. huruf sebelum akhir. Nah itu dua itu. Kalau cuma domah di awal tapi belakangnya nggak fathah, itu bukan majhul gitu. Oh ya ya, nah Maklum. Ustaz. Jadi pada Gitu. Yuhya karena dia kasroh ya Ustaz sebelum Itu kalau Yuha betul, karena dia fathah sebelum naam Ustaz. betul. Jazakillah, jazakumullah khairan. Wah iya. Jadi itu betul. Kayak apa namanya kuncinya di eh apa dia di domah awal, fathah sebelum akhir di situ. Baik, ini saya mau menjelaskan masalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dibagi ke dalam 5 kategori. Kertas kosongnya ada ya? Wordnya Ada Pak Ustaz. ada ya? Ada. Kelihatan. Kelihatan, oke. Yang pertama, ini banyak. Sebentar. Nah, segini nih. Yang pertama, al-fi'lul al-fi'lul wahid. Kalau dalam ilmu sharaf itu namanya al-fi'lul wahid. Fi'il wahid itu definisinya fi'il yang tidak ketemu dengan domir alif waw ya nun. Fi'il wahid. Atau eh kalau mengikuti istilahnya Jurumiyah, al-fi'lul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, ini istilah Jurumiyah seperti ini. Kita ambil istilah Jurumiyah. Al-fi'lul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Itu jenis pertama. Al-fi'lul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un ada 2 kategori. Pertama, sahihul akhir. Yang kedua, mu'tallul akhir. Ya, sebentar. Nah, pertama, sahihul akhir. Kedua, mu'tallul akhir. Nah, yang mu'tal akhir ada 3. Ada mu'tal alif, mu'tal waw, mu'tal ya. Nah, gitu. Itu fi'il yang lam yattasil bi akhirih syai'un, yang belakangnya tidak ketemu dengan nggak ketemu dengan apapun, maksudnya nggak ketemu dengan domir alif waw ya nun, gitu. Yang kedua, al af'alul khomsah. Al khomsah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mudhari ketemu dengan al mudhari ma'a nun niswah. Yang keempat, al mudhari ma'a nun taukid, nunut taukid al mubashir.
al-mubashir. Insyaallah. Nah, ini ada 5 kategori. Tidak ada yang keenamnya. Jadi ikhwan akhwat tidak akan keluar dari 5 ini. Gitu. Jadi hanya ada 5 kategori. Tidak ada yang keenamnya. Tinggal pahami saja 5 kategori ini. Gitu. Ada fiil yang enggak ketemu dengan domir alif, waw, ya, nun, dan nun taukid. Itu dibagi 2. Ada sahih akhir, ada mu'tal akhir. Ada af'alul khamsah. Af'alul khamsah fi'il mudhari ketemu alif, waw, ya. Ada mudhari bertemu nun niswah. Ada mudhari bertemu nun taukid al-mubashir. Bisa dipahami. Mungkin pernah belajar masalah ini? Akhwan-akhwat? Kayaknya kemarin kita udah belajar juga ya, Tat? Sambil murojaah nggak apa-apa. Gimana? Ada pertanyaan? Nun taukid al-mubashir itu maksudnya gimana, Ustaz? Nun taukid yang ketemu langsung dengan mudhari'nya. Misalnya ini nun taukid mubashir. Yajlisu. Nah, langsung ketemu nun taukid menjadi yajlisan. Nun taukid yajlisan. Ini nun taukid. Ketemu langsung dengan mudhari'nya. Tidak ada domir yang menjadi penyelangnya, tidak diselingi oleh domir gitu. Nah, ini nun taukid mubashir. Gitu. Saya difahami. Itu maknanya gimana, Tat? Ya, lisanna itu kalau maknanya gimana itu kalau itu non tauhid? Sungguh. Nun taukid itu adalah sungguh. Misalnya ia jelisan sungguh dia duduk gitu. Dia sedang duduk gitu. Itu namanya nun taukid. Ya. Ada lagi pertanyaan? Itu berarti domirnya dia atau dia? Ya. Ya, Namanya huwa. lisan. Oh ya ya ya. Bisa dizahirkan ya jelisan Zaidun. Sungguh si Zaid sedang duduk gitu. Atau Oh, ya. atau ana Ya, ya. ajlisan. Nahnu najlisan. Nah, lisan. Oh ya ya. Betul. Siap siap sudah, Pak. Betul. Nah, kalau fi'il mudhari sahih akhir rafa, dhammah, nasab, fathah, jazm, sukun. Kalau mu'tal alif, mu'tal waw, mu'tal ya sama rafa'nya. Dhammah muqaddarah. Sama. Kalau mu'tal alif, fathah muqaddarah. Mu'tal alif, fathah muqaddarah. Mu'tal waw sama ya fathahnya kelihatan. Zahirah. Gitu. Jadi ikhwan akhwat tentukan jenis mudhari'nya sebelum menentukan i'rabnya. Dia tidak akan keluar dari kategori ini. Gitu. Jazm sama ya, mu'tal sama hadfu harfil illah. Nah, gitu. Lalu af'alul khamsah tanda rafan nun. Nasab jazm sama Hadfun nun. hadfu an-nun. Mudhari' ma'anun niswah gimana? Mabniyun alal sukun. Mudhari' ma'a nun taukid mabniyun alal Kalau fathi. Nah, jadi ikhwan akhwat ketemu mudhari' pilih salah satu dari ini. Paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Mau dicatat boleh. Nah, ini jadi kategorinya ada ini yang kategori mudhari'nya ini. Gitu. Nah.
Sekarang kita lihat di kitabnya. I'rabul fi'lil mudhari. Al-fi'lul mudhari'u yurfa'u wa yunsabu wa yujzam. Awalan al-fi'lul mudhari. Yurfa'ul mudhari'u idza tajarrada minan nasib wal jazimi. Ini kaidahnya ya. Kenapa fi'il mudhari rafa? Kalau dia tajarrad. Tajarrad terbebas dari amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan. Nah, maka dia marfu. Tanda rafa'nya bisa dhammah. Dhammah ada dua. Apa saja dhammahnya? Dohir dan Domah Zahir. muqaddar. dhahirah muqaddar. Nah, itu ada dhammah zahirah, ada muqaddar. Betul. Nah, kemudian yang kedua thubutun nun. Kita bisa lihat di sini dhammah, ada dhammah zahirah yaitu soi akhir, dhammah muqaddarah mu'tal akhir, thubutun nun untuk afal khamsah. Kalau ketemu nun niswa atau nun taukid mubasyir itu mabni ya. Ya. Nah, contoh dhammah. Idza lam yakunil fi'lu, kalau fi'ilnya itu bukan dari idza lam yakunil fi'lu minal af'alil khamsah. Kalau fi'ilnya tidak menjadi bagian dari fi'il 5. Seperti qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Yufsidu sahih akhir, yasfiku sahih akhir, nusabbihu sahih akhir, tanda rafanya dhammah semua, marfu semua. Gitu. Yufsidu fa'ilnya mana? Mustatir juga. Mustatir ke man ya. Kembali ke man, Man. orang yang yufsidu, dia berbuat kerusakan fiha di bumi. Wa yasfiku, dan dia si man, si orang itu menumpahkan ad-dima darah. Wa nahnu nusabbihu fa'ilnya Mustatir. mustatir nahnu. Nahnu. Ya. Kembali ke mana nahnu ini? Nahnu wa nahnu. Nahnunya maksudnya siapa ini? Malaikat ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah itu dhammah. Imma dhammah zahirah, imma muqaddarah. Tapi di sini yang dicontohkan hanya zahirah saja. Yang kedua thubutun nun. Kalau idza kanal fi'lu minal af'alil khamsah. Kalau fi'ilnya fi'il 5. Seperti pada tabel yang tadi saya sebutkan. Kalau fi'il 5, tanda rafanya nun. Thubutun nun maksudnya. Nanti nasab jazm buang nun. Contoh wan najmu wasyajaru yasjudan. Yasjudani fi'lun mudhari'un marfu'un. Alamatu raf'ihi apa? Thubutun nun. Thubutun nun. Nah, fa'ilnya mana? Alif. Alif. Mustatir. Bukan mustatir. Domir Alif. muttasil. Domirun muttasilun. Alif ini. Takdirnya apa alif ini? Najmu saja Huma. dua ya. Huma. Takdirnya huma, kembali ke an-najmu Najmu dan wasyajaru. sajar. Najmu itu kalau di sini apa? Tumbuhan yang tidak berbatang, yang merambat, namanya najmu. Kalau syajar tumbuhan yang ada batangnya, pohon. Itu dua-duanya sujud kepada Allah. Gitu. Yang tidak ada batangnya, yang menjulang gitu, sama yang ada batangnya, dua-duanya sujud kepada Allah. Bisa dilihat di kitab tafsir ya. Nah, kenapa yasjudani dikatakan af'alul khamsah? Apa definisi af'alul khamsah? Ikhwan akhwat. Ujungnya alif nun sama Hmm. nun. Betul. Ya.
Betul, Fa'il alif, wawu, ya, dan nun. betul, Ya. betul. Fi'il mudhari yang bertemu dengan fa'il domir muttasil alif, waw, Alif. atau Oh, ya. iya. Misalnya kita bisa contohkan misalnya Nun tadi nggak masuk, Tat? enggak. Nun kan nanti Oh, ini yang fi'il mudhari oh iya, ma'anun iya. niswah ini. Nun Gitu. niswa, iya. Maksudnya ke situ kalau nun. Jadi cuma 3 aja ketemu alif, waw, sama ya. Misalnya kalau tadi yasjudani ada alif. Bisa juga tasjudani. Berarti alifnya itu antuma gitu. Kalau ini alifnya huma, kalau ini alifnya antuma. Misalnya yasjuduna berarti alifnya waw di sini, wawnya hum. Hmm. Ada juga tasjuduna antum berarti. Waw di situ. Nah, lalu satu lagi domir mutasil yang anti tasjudina. Saya bisa masukkan ke sini. Nah, ini ada ya sini. Anti. Nah, ketemu 3 domir ini sebut af'alul khomsah. Gitu. Bisa difahami ya, ikhwan-ikhwan? Afwan Ustaz, kapan an-najmu diartikan bintang-bintang? Itu pada ungkapan yang umum saja, bintang. Tapi pada ayat itu, karena disandingkannya dengan pohon, ulama menafsirkan an-najmu itu ya pohon yang tidak berbatang gitu ya, yang merambat gitu. Itu kalau pada konteks lain ya pada umumnya bintang. Tapi ada juga yang menafsirkan bintang. Nanti beliau akan menjelaskan apa hikmahnya, kenapa disandingkan bintang dengan pohon. Ada juga menafsirkan seperti itu. Nah, mungkin kalau ada kesempatan kita sama-sama bisa membaca ya kitab, membuka kelas kitab tafsir mungkin setelah Bidayatul Hidayah kita selesaikan. Nah, Ustadz Punten, gimana Bu? saya masih belum paham. Mhm, Kaitan subutun nun mhm. dengan af'alul khomsahnya bagaimana ya tadi Ustadz? Mhm. Kan tabelnya ini. Jadi setiap tanda i'rab disesuaikan dengan jenis mudhari'nya. Kalau jenis mudhari'nya soi akhir, tanda rofaknya wawu. Dhammah afwan. Kalau mu'tal akhir, tanda rofaknya dhammah muqaddarah. Nah, tapi kalau af'alul khamsah, tanda rofaknya thubutun nun atau wujudnya nun, adanya nun. Jadi nun itu tanda rofa. Nah, seperti pada contoh ini, yasjudani, tasjudani, tasjudina, afwan. Kemudian yasjuduna, tasjuduna. Nah, ini kan af'al khamsah. Nah, ini kondisinya rofa, nasab, atau jazm? Rofa. Rofa, karena tidak ada yang menasabkan seperti lan. Tidak ada yang menjazmkan seperti lam. Kan nggak ada tuh. Berarti rofa. Nah, karena jenis motornya af'alul khamsah, maka tanda rofanya apa? Wujudnya nun, ini tanda rofa. Nun ini adalah tanda rofa. Gitu. Bisa difahami? Nah, nanti kalau nasob, saya kasih lan misalnya, nah tinggal dibuang nunnya. Tanda nasobnya membuang nun. Misalnya lan, yes, juda. Tanda nasobnya membuang nun. Gitu. Kasih lam, tas juda. Tanda jazm, buang nun. Gitu. Jadi yang rubah-rubahnya pada fi'il khamsah itu nun. Bisa ada, bisa tiada. Nah itu yang rubah-rubah. Maka itu yang jadikan tanda. Ketika ada nun berarti rofa. Kalau hilang nun berarti nasob atau jazm. Gitu. Gimana Bu? Masih Baik, belum? baik, Masih baik, bingung? baik Ustadz. Sudah, Dah. sudah. Oke, oke. Ya. Gitu. Jadi kategorikan dulu kalau kita ketemu mudhari ini jenis apa nih? Gitu.
Hmm. Supaya tahu jenisnya harus tahu definisinya masing-masing. Gitu. Jadi kalau mau al-fi'lul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, definisinya fi'il yang enggak ketemu domir alif, wawu, ya, nun. Itu disebut fi'lul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il yang tidak tersambung dengan apapun ujungnya itu. Nah, fi'il model begitu ada dua nanti. Ada sahih akhir. Nah, sahih akhir itu belakangnya bukan huruf mad gitu, bukan huruf ilat. Seperti yajlisu, yadhabu, yanamu, yaftahu, ya'lamu gitu. Kalau mu'tal akhir belakangnya ada alif, wawu atau ya. Yakhsha, yarju, yarmi gitu. Itu mu'tal akhir. Kalau afal khamsah itu ada domirnya alif, wawu, ya seperti tadi. Nah, kalau fi'il mudhari ketemu nun niswah ya jelisna, yaftahna, ya'lamna itu. Terakhir fi'il mudhari ketemu nun taukid yajlisanna, yaftahanna, ya'lamanna. Nah, itu masing-masing punya tanda perubahannya masing-masing. Kecuali yang ketemu nun niswah sama nun taukid dia mabni. Gitu. Ustaz, Ya. mohon penjelasan lagi Ustaz Mhm. mengenai afilul ladzi lam yattasil bi akhir syai'an. Mhm. Disertai contoh ya Ustaz, agak sedikit kurang paham Ustaz. Boleh. Ya, kita tulis di sini. Sebentar ya. Kita bikin pembahasan khusus di sini. Nanti saya besarkan gambarnya. Fi'lul ladzi fi'il yang nggak ketemu dengan apapun di akhirnya, kalau kita definisikan fi'il yang apa? Tidak bertemu dengan domir muttasil. Dari muttasilnya 4. Apa saja? Alif, waw, iya, nun. Itu domir muttasilnya. Alif, waw, ya, nun. Ini dan tidak bertemu nun taukid. Ini namanya lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, seperti ini. Contoh. Kalau ini misalnya yajlisani. Dia berdua duduk. Mana fa'il yajlisani? Alif. 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 Nah, berarti ini bukan kategori lam yattasil bi akhirih syai'un. Kenapa? Karena bertemu alif. Bisa difahami. Nah, Ustaz. Bertemu Nah, waw, misalnya lisuna, mereka duduk. Nah, bertemu waw. Berarti ini bukan lam yattasil bi akhirih syai'un karena ada domir waw. Bertemu ya anti tajlisina. Tajlisina. Nah, berarti ini bukan lam yattasil bi akhirih syai'un karena bertemu dengan iya. Bertemu nun, mereka perempuan. Yajlisna. Ini bukan lam yattasil bi akhirih syai'un karena ketemu nun. Gitu. Ketemu nun taukid. Yajlisanna. Sungguh dia duduk. Oh, berarti dia bukan
eh, fiil yang lam yattasil bi akhiri syai'un karena ketemu nun taukid. Nah, yang nggak ketemu model-model begini itulah yang disebut lam yattasil bi akhiri syai'un gitu. Ada dua, ada yang ujungnya huruf sahih, ada yang ujungnya huruf ilat. Huruf ilat beda dengan domir alif waw iya. Huruf ilat itu huruf kepunyaan asli fiil itu sendiri. Nah, ini ada dua yang ketemu huruf sahih. Ini saya tulis. Yang ketemu huruf sahih disebut sahihul akhir. Sahihul akhir. Ada ketemu mu'tal berarti mu'tal akhir. Nah, misalnya ketemu huruf sahih misalnya yajlisu. Duduk. Dia duduk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ini pindah. Ajlisu, saya duduk. Najlisu, kami duduk. Tajlisu, kamu duduk. Nah, ketemu nggak domir alif waw ya atau nun? Atau Nggak nun ada. taukid? Tidak, Nggak ada. Ustaz. Berarti ini namanya sahihul akhir. Pertama belakangnya huruf sahih sin, huruf sahih. Nah, domirnya mustatir semua ini. Gitu. Kalau ketemu mu'tal seperti yakhsha. Yakhsha. Akhsha, saya takut. Nakhsha, kami takut. Takhsha, kamu takut. Ini nggak ada domir-domir yang disebutkan alif ya nun itu nggak ada. Gitu. Kalau ini mu'talnya alif. Bagaimana? Perlu penjelasan lagi? Oh, paham Ustadz. Jadi kenapa dia dipisahkan masuk ke dalam kategori yang apa afalul khamsah, terus yang untuk yang tajlisani, terus untuk yang non taukid terpisah dari bagan yang pertama ya Ustadz ya. Betul, betul. Karena masing-masing punya tanda i'rab yang berbeda. Ya. Gitu. Makanya Paham dipisahkan. insyaallah Ustadz. Paham ya? Jazakumullah. Iya, alhamdulillah. Jadi Ustaz, ikhwan akhwat, ya. itu tadi berarti tidak bertemu dengan domir alif wawu ya ya tat. Nunnya itu Dan nun masuk juga. kategori lain kan, bukan Tapi untuk yang namanya sahih apa namanya lam yattasil bi akhiri syai'un itu tidak bertemu dengan domir alif waw ya karena ketemu domir alif waw ya nanti jadi afalul khamsah. Tidak ketemu domir nun karena ketemu nun nanti beda lagi yang ini kategorinya mudhari ma'anun niswa. ya. Tidak ketemu Boleh nun taukid karena ketemu nun taukid beda lagi kategorinya. Gitu yang bukan pokoknya yang namanya lam yattasil bi akhiri syai'un bukan af'alul khamsah, bukan mudhari ma'anun niswah, bukan mudhari ma'anun taukidil mubasyir gitu. ya. Boleh dibilang itu ya tat yang bertemu sahih akhir itu yang domirnya mustatir itu tat ya. Bisa zahir juga nanti kan yang mustatir. Oh bisa tuh. Oh. Iya kan? Tuh. Bisa Iya, iya. yadhhabu zaidun. Bisa zahir. Oh iya iya. Tapi itunya fiilnya fiil yang kategori mustatir kan ya tapi ya tat. Fiil-fiilnya yang dikategorikan mustatir betul. Betul, betul, betul. Bisa mustatirnya wujuban atau jawazan betul. Gitu. Ada lagi? Saya masih apa Ustadz? Masih belum clear. Punten. Dari kategori apa ini? Al-fi'lul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un itu kan ada mu'tal itu penyakit gitu ya Ustadz ya. Mu'tal Tandanya itu huruf mad alif waw ya. Mad alif waw ya. Nah, pada contoh yajlisani kan ada alifnya ya Ustadz. Ya, bagaimana ya. tuh jadinya? Ya, jadi
Di sini kan afal khamsah ketemu sama alif, wawu, ya. Sama. Tapi kasih catatan alif, wawu, ya pada afal khamsah ini adalah domir. Jadi kan afal khamsah adalah fiil yang bertemu dengan domir, alif, wawu, ya. Gitu. Kalau mutal akhir bukan domir, ini huruf asli kepunyaan fiil. Belakangnya alif, belakangnya wawu, belakangnya ya. Contoh, afal mutal akhir ya contoh. Fiil madi. Fiil madi misalnya Roma, yarmi. Nah, Roma wazannya apa? Romaya ya. Romaya wazannya fa'ala. Fa'ala. Yarmi wazannya Yaf'ilu. yaf'alu. Yaf'ilu, afwan. Yaf'ilu. Yaf'ilu, sahih. Fa'ala yaf'ilu. Nah, siya ini huruf asli fi'il, lam fi'il. Bukan domir. Bukan domir. Ini namanya mu'tal akhir. Jadi huruf asli fi'ilnya itu huruf ilat gitu. Namanya mu'tal akhir. Oh iya, itu asalnya Romaya tadi ya. Asalnya Romaya. Bisa dipahami. Jadi yang disebut mu'tal akhir itu huruf asli kepunyaan fi'il adalah huruf ilat. Yarmi itu lam fi'il. Itu kan huruf aslinya. Gitu. Kalau af'alul khamsah itu domir. Misalnya yarmi itu melempar. Kita mau bilang dua orang itu melempar. Yarmiyani. 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 Dua orang melempar. Mana domirnya? Alif. Alif nun. Alif. Kalau Alif. nun bukan domir. Alifnya. Baik. Gitu. Kalau ini domir. Asli fiilnya kan yarmi tadi. Kasih domir. Yarmiyani. Ini sudah jadi af'alul khamsah. Kalau nggak ada domir, yarmi. Mutal akhir. Gitu. Yarmuna, mereka melempar. Mereka, wow, aslinya yarmiyuna karena ada dua huruf ilat dibuang ya-nya. Si huruf asli lamnya dibuang. Yarmuna, ini wow, wow domir mutasil mereka. Nah, berarti ini af'alul khamsah, bukan mu'tal akhir lagi. Gitu. Kamu perempuan melempar, tarmina. Kamu perempuan melempar, tarmina. Aslinya tarmiyina, tapi ada dua ya, dibuang lam fiilnya. Jadi tarmina. Ini sudah af'alul khamsah. Gitu. Jadi, mu'tal akhir tuh gitu. Beda dengan af'alul khamsah. Kalau af'alul khamsah, alif wawu ya-nya domir. Kalau mu'tal akhir, alif wawu ya ini huruf asli kepunyaan fiilnya. Gitu. Si mu'tal akhir ini bisa jadi af'alul khamsah kalau dikasih domir alif wawu ya. Sama dengan soil akhir. Misalnya, ia jelisu. Ia jelisu. Misalnya supaya gampang, misalnya ya jelisu. Nah, ini sahih akhir atau mu'tal akhir? Sahih akhir karena lam fiilnya sin. Kalau lam fiilnya sin, asli fiil. Kalau ini kan yaf'ilu ya. Ini lam fiilnya ya. Ini namanya mu'tal akhir. Yarmi. Karena ini lam fiilnya sin. Jadi sahih akhir gitu. Nah, si sahih akhir bisa jadi af'alul khamsah kalau dikasih alif wawu ya domir. Misalnya ia jelisani. Jelisuna. Ya jelisuna. Ada domir alif. Ya jelisuna. Ada domir wawu gitu. Gitu. Jadi si alif wawu ya itu kalau af'alul khamsah alif wawu ya-nya domir. Kalau mu'tal akhir alif wawu ya-nya itu huruf asli kepunyaan fi'il. Seperti yakhsha. Itu wazannya yaf'alu. Ini alif itu lam fi'ilnya.
Gitu. Yad'u gitu saja. Itu lam fi'il. Yad'u itu lam fi'il, bukan domir. Yaf'ulu gitu. Itu barangkali Bu. Gimana? Masih belum paham atau sudah paham? Ya, Ustadz sudah lumayan, sudah. Sudah lumayan. Jadi kalau yang apa tadi mu'tal akhir itu memang asli akar katanya memang itu gitu ya Ustadz. Itu lam fi'il. Nah, Lam fi'il itu kan akar katanya. Kan fi'il itu wazannya itu kalau huruf asli 3, fa, ala atau fa'ila atau fa'ula. Itu kan ini huruf asli semua. Gitu. Mudhari'nya bisa yaf'alu atau yaf'ilu atau yaf'ulu. Katakanlah yaf'alu atau yaf'ilu atau gini. Langsung ke mudhari'. Yaf'alu atau yaf'ilu atau yaf'ulu. Nah, ini komponen huruf-huruf fa ain lamnya asli semua. Kalau ya-nya ziyadah huruf mudhara'ah. Nah, kalau lam fiilnya huruf illat, nah itu disebut mu'tal akhir. Yaf'alu seperti yakhsha. Ini alif. Alifnya lam fiil. Yaf'ilu seperti yarmi. Ya-nya lam fiil. Yaf'ulu seperti yad'u. Wawnya lam fiil gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan af'alul mu'tal akhir. Jadi akhirnya huruf illat. Kalau akhirnya huruf sahih seperti yaf'alu, seperti ya'lamu. Nah, akhirnya mim huruf sahih. Berarti namanya sahihul akhir. Yaf'ilu seperti yadribu. Akhirnya ba huruf sahih. Itu berarti sahih akhir. Yaf'ulu seperti yaktubu. Itu berarti ba huruf sahih gitu. Seperti itu yang disebut sahih akhir dan mu'tal akhir. Nah, sahih akhir kalau nanti dikasih domir alif waw ya atau sahih akhir ataupun mu'tal akhir ini bisa dikasih domir alif waw ya. Gitu. Mungkin nanti jadi afalul khamsah. Misalnya ya'lamu, ya'lamuna, ya'lamani, ya ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina gitu. Ya mu'tal akhir juga sama. Takhsya, takhsyayani, takhsyawna, takhsyayna. Kasih domir alif waw ya jadi af'alul khamsah bisa. Gitu. Bisa difahami bedanya mu'tal akhir sama af'alul khamsah? Ya Ustaz. Nah, Insya Allah. Nanti diulang-ulang, Tat. nanti di murojaah lagi. Pokoknya kalau kita pengen bisa baca kitab, kita pahami kategori ini. Kategori. Tidak ada kategori lain. Hanya ini saja fi'il mudhari. Gitu. Jadi apa istilahnya? Ini tuh basicnya gitu. Pokoknya kita bisa praktek. Ini kita simpan. Kita simpan. Latihannya gini. Mungkin suatu saat kita mengajar ya, itu bisa dipraktekkan. Sebelum kita menyebutkan domir-domir ini, kita bisa latihan dengan cara membuat soal-soal. Kemudian ini Ustaz dari penjelasan tadi yang membedakan antara mu'tal akhir sama sahih akhir. Terus ada mudhari ma'a nun niswah. Itu kategori yang mabni nanti. Kategori ketemu nun niswah itu seperti kalau ditasrif kan ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna. Nah, kalau ditasrif ada ya jelisna. Nah, itu nun niswah. Gitu. Ada tajlisna, itu nun niswah. Nah, itu mabni. Gitu. Nah, sekarang kita coba dulu latihan seperti ini. Ini kategorikan oleh ikhwan-ikhwan. Misalnya saya punya fi'il mudhari. Kecilan nggak ini?
Cukup. Cukup? Enggak kelihatan. Enggak cukup. Nah, coba saya kecilkan. Nah, segini. Misalnya, yaktubani kategori apa? Afalul khamsah. Af'alul khamsah. Kalau misalnya yaktuban yaktubanna kategori apa? Bersama nun taukid. Ketemu Loh. nun taukid. Ada nun taukid. Yaktubanna. Kalau aktubu apa? Oke. Sahih, akhir, nggak ketemu domir alif, waw, ya, nun, dan nggak ada nun niswah. Kalau ini ketemu domir alif, af'alul khamsah, ini mudhari ketemu nun taukid. Kalau Ustaz, ya, bertemu nun taukid itu apa dhamir antuna tatat? bukan, beda lagi. Nun taukid artinya sungguh. Sungguh dia telah Ya, menulis. sungguh dia kan yaktubu, dia menulis. Kalau nun niswah yang dhamirnya apa, Tat? Yaktubna. Nah, ini ketemu nun berarti niswah. guna Tubna. aja, Tat. Guna. Antunna, taktubna. Guna. Nah, itu ketemu nun niswah. Nah, ini. Harus hafal tasrifannya nih, Dad. Tasrifannya yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, dan seterusnya. Itu tasrif lugawi tadi ya? Iya, itu tasrif lugawi. Nanti dikategorikan. Taf'ulni, yaf'ulna itu ya. Misalnya gini. Kita kategorikan. Yaktubu. Yaktubu berarti kategori apa? Akhir. Sahih akhir. Akhir kata dari kata-kata apa? Yaktubani kategori Af'alul khamsah. Yaktubuna kategori af'alul khamsah. Taktubu kategori sahih akhir. Taktubani kategori Af'alul khamsah. Ada domir alif. Yaktubna kategori ketemu nun niswah dan seterusnya gitu. Seperti itu. Berarti nun niswah cuma satu, Tat, antun aja. Hunna sama antunna. Itu domir ya uwahumahum wiyahumahunna angtuma angtuna ya. Jadi tinggal tasrifkan, masukkan kategorinya ke sini. Yaktubu soy akhir, yaktubani afal khamsah, yaktubuna afal khamsah, taktubu soy akhir, taktubani afal khamsah, yaktubna ketemu nun niswah gitu. Dan seterusnya. Ya, kalau pas gini kayak iya tapi kalau nanti tidak depan. Iya, memang perlu latihan terus gitu. Seperti itu. Ustadz, berarti yang kategori tidak terhubung dengan sesuatu itu yang soheh maupun yang mu'talakhir itu sama-sama yang dhamirnya mustatir ya, Tat? Iya. Nah, yang mutalakhir juga bisa ditasrifkan gitu. Misalnya yakhsha. Kategori mutalakhir. Yakhshayani. Nah, berarti af'alul khamsah ketemu domir alif. Dia berdua takut. Berarti yang masuk kategori fi'lun alladzi lam yattasil itu berarti yang mustatir semua, baik yang soheh maupun yang mu'tal. Mutalakhir ya. Betul. Betul. Yakhshawna af'alul khamsah ketemu domir wawu. Yakhsha, yakhshayani, yakhshawna. Takhsha untuk hiyanya. Mutalakhir. Takhshayani. Af'alul khamsah. Itu sulitnya. Itu nanti di buku kedua kitab Shorof di hari Jumat nanti kita masuk buku ketiga ada itu i'lal itu. Ya, kadang kalau itu kan kita kan kebingungan itu asal katanya apa gitu ya. Betul. Di Roma itu kan nggak tahu kalau itu Romanya kalau kita belum tahu ya. Betul. Nah itu penting juga itu. Makanya disimpan biasanya di bab belakang ya karena rada sedikit jelimet gitu. Gimana? Jadi Ustaz, dari tasrif lugawi itu ternyata bisa diidentifikasi dengan masing-masing tadi ya, mana masuk sahih akhir,
mana yang masuk mu'tal akhir, Mhm, af'alul khamsah, nun mhm. taukid, ma'anun niswah, terus apa lagi ya Ustadz selain itu? Nggak ada lagi, cuma ini aja. Oh, itu aja ya. Kalau di tasrif lugawi hanya sampai ketemu nun niswah. Nanti nun taukid itu ditambahkan, penambahan, ditambahkan nun taukid gitu. Taf'ulu taf'ulani yaf'uluna. Nah, yang seperti itu nanti kategorinya sampai ketemu nun niswah. Kalau nun taukid itu faktor luar yang dimasukkan, ditambahkan ke situ. Seperti itu, Bu Laila. Baik, baik. Jadi ya harus Masya Allah. hafal tasrif fi'il mudhari gitu. Harus juga digabung dengan pelajaran sorof yaitu tasrif lugawi fi'il mudhari. Kalau ini kan membahas ujungnya nih, kaitannya dengan i'rab kan? Makanya dibagi kategori seperti ini karena berkaitan dengan ujungnya. Kalau di sorof nanti tasrif lugawinya kita olah gitu, gabungkan dua-duanya gitu. Dulu pas di Kodimnya itu anu tadi suruh beli apa itu tasrif yang dari Malaysia itu loh. Oh, ada ya? Di Musunah Idat Lugawi itu Ustaz siapa tuh Ustaz yang di Siapa? Gontor tuh, yang kuliah di Gontor. Ustadz Husna atau Ustadz Husna? Iya, tahu Ustaz Husna. Itu suruh beli tasrifan yang dari Malaysia itu bahasa Melayu itu. Itu bukan dari Malaysia, itu pendiri Bukan itu? Persis, Ustadz Ahmad Hasan. Bentar, saya punya Ya, cuma Ustadz, bukunya bahasa Melayu aja. cuma bahasanya bahasa Melayu kan, bahasa Melayu betul, bahasa Melayu. dibilang bahasa Melayu juga enggak, bahasa Indonesia lama itu, karena itu terbitan tahun 40-an apa 30-an. Nah Kayak itu, gini, Ustaz. ya Kayak betul, gini. betul, Betul ya? betul. Itu Ustadz Ahmad Hasan, pendiri Persis. Beliau membuat kitab itu ya sekitar tahun 30-an atau 40-an. Oh iya, Gitu. kayak bahasa Melayu, bahasa Malaysia gitu ya. Agak mirip karena bahasa Indonesia zaman dulu memang berbeda dengan zaman sekarang. Ada perubahan gitu. Seperti itu. Ustadz mohon di foto ya di grup nanti kita biar. Oh ya, siap. Iya. Ya, nanti Syukran. kirim di grup ya. Siap. Mungkin bisa dicari yang pakai Latin juga sekarang ada, barangkali ada ya, karena itu kan terbitan lama. Gitu. Carinya judulnya apa Ustadz? Kitab apa tadi itu? Tasrif ya? Kitab tasrif. Juz 1 sama juz 3 ya. Juz 1 sama juz 3. Nanti penulisnya difotokan aja Ustaz ininya. Iya, Kitabnya. Hasan bin Ahmad. Ustaz Hasan. Baik, itu saja barangkali ikhwan dan akhwat. Mudah-mudahan ilmunya barokah, manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.